kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita mampu dan dapat hadir di aula MAN 2 Kota Bukit Tinggi. Salawat beriringan salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala MAN 2 Kota Bukit Tinggi, Ketua Komite MAN 2 Kota Bukit Tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di aula MAN 2 Kota Bukit Tinggi ini dalam kegiatan pertemuan orang tua wali murid khusus kelas 12 bersama unsur pimpinan dan komite madrasah. Selawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ketua Komite yang sama kita hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala, dan dari pihak Primasmar yang juga hadir bersama kita, dan yang teristimewa Bapak Ibu orang tua wali murid kami khusus kelas 12, dan juga hadir bersama kita pada hari ini wali kelas khusus kelas 12. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah memenuhi undangan kami untuk hadir ke sini dari berbagai daerah. Mungkin siswa kita kelas 12 sekarang itu sebanyak 325 orang. 325 orang ini yang terdiri dari 10 ropel ini akan melalui tahap-tahap akhir di madrasah kita ini. Tidak banyak kesombong. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini, kami berkeinginan bagaimana anak-anak kita ini semua tentu menjadi penerus Bapak Ibu dan juga penerus kami di sini. Kita berharap dari 325 ini, umur anak-anak kita sekarang itu ketika 2045 nanti mereka ini dikategorikan menjadi generasi emas. Generasi emas maksudnya adalah umur produktif ketika 2045 itu yang terbanyak bagi kita. Umur produktif itu artinya bisa mereka berkiprah di dunia kerja manapun. Nah, kalau kita tidak menyiapkan dari sekarang, dalam tanda kutip mereka juga akan sia-sia kehidupan mereka di masa yang akan datang. Saya yakin dan kami bersama komite yakin Bapak Ibu semua tentu ingin anak-anak kita ke depan bagaimana. Artinya ada siswa kita satu orang tapi lulus di 2 perguruan tinggi. Tapi kalau undangan saja
Ini kalau tahun dulunya ada ke Mesir 2 orang, ada di 2023 ya, yang seleksi nasional berbasiskan prestasi ini 20 orang, yang SNBT berapa itu 67, SNBP 22. Artinya undang itu ada 2 kategori Bapak Ibu, ada yang dilaksanakan perguruan tinggi umum, ada dilaksanakan perguruan tinggi agama Islam. Jadi yang 161 orang yang 51%, yang 561% tadi ini gabungan dari perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi agama. Itu data tahun kemarin. Nah, sekarang siswa kita 325. Tentu Bapak Ibu ingin pula anak putra putri kita menuju nanti kemana arahnya, kemana perguruan tingginya, apa yang akan dia ambil. Maka kami bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Prima Smart. Ya, pimpinannya di sini. Ini sudah tahun keberapa nih? Sudah tahun keempat kita kerjasama melaksanakan bimbel tambahan untuk itu anak kita, tapi akhirnya tetap kembali izinnya kepada Bapak Ibu. Sebelum di akhir pemilihan jurusan itu nanti, mereka diwajibkan melapor kepada Bapak Ibu. Ini yang akan diambil perguruan tingginya. Tentu Bapak Ibu bisa membayangkan kalau di Pulau Jawa begini biayanya, kalau di Sumatera begini biayanya, dan itu Bapak Ibu yang memutuskan. Tahun kemarin banyak sebaran perguruan tinggi kita, Pulau Jawa, Sumatera, bahkan sampai di Aceh, di IPB juga ada semua, di Petekin hampir perguruan tinggi negeri Petekin yang terbaik juga ada siswa kita. Nah, di depan masih banyak kosong Bu. Nah. Nanti anak kita tidak melanjutkan, banyak nanti beasiswa Bapak Ibu di perguruan tinggi, ada PIP segala macamnya, tapi mulai mendaftar itu sudah ada kanal khususnya mendaftar di bidang itu, nanti dibantu guru BK akan membantu itu semua nanti. Jadi Bapak Ibu yang ingin menangkap ke bawah jangan khawatir, banyak besok. Yang penting kalau ada keinginan anak kita melanjutkan perguruan tinggi, jangan dihalangi Bapak Ibu. Banyak orang yang berhasil itu kadang-kadang memang awalnya memang tidak serba kecukupan, tapi dengan tekad yang baik mereka insya Allah akan bisa tampil di perguruan tinggi yang ternama di seluruh Nusantara kita ini. Dan juga siswa kita ini Bapak Ibu di akhir tahun nanti mereka juga ada programnya seperti perpisahan dan kenang-kenangan, itu mungkin sudah tahunan. Kalau tahun kemarin berapa Pak Edi? 325 itu perpisahan, dan itu dari dia untuk dia panitianya siswa. Dan ada juga program kemarin studi kampus, itu yang mau dan yang diizinkan. Kami tidak berani kalau mereka tidak mau, Bapak Ibu tidak mengizinkan. Jadi yang di sini yang jelas niat kami di sini semua guru dan pegawai bagaimana mengantarkan anak kita. Jumat sudah 1 tahun kita ada di sini. Alhamdulillah siswa kita sudah banyak yang berani jadi khatib Jumat. Jadi pelaksanaan ibadah Jumat itu dilakukan mulai dari azan, zikir dan doa, khatibnya, imam yang dulu, imam masih dulu. Kita latih siswa. Jadi masjid dan labor agama di belakang itu sebagai pembiasaan. Maka kami minta izin ke warga sekitar di luar, kami mengadakan Jumat di dalam rangka pembelajaran. Itu yang akan dibawa oleh anak-anak kita. Maka ketika lulus nanti, kami mohon izin beberapa ibu, memang kami agak keras nanti lulus siswa kita bukan hanya lulus pelajar, tapi ada ujian praktek nanti. Kalau yang laki-laki wajib bisa khatib Jumat, dan ujian praktek biasanya kami tangguhkan. Kalau mampu jangan berat ke kami nanti. Tapi mereka akan mengikuti secara perlahan-lahan. Itu tidak mungkin mereka akan pandai semua, paling tidak mereka bisa, itu target kita. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Ketua dan Ibu dari Tim Smart yang sudah hadir, dan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan rencana kerja kita ke depan khusus ke 12 ini bisa berhasil. Tentu perjuangan
kita bersama, tidak terlepas dari bantuan Bapak, Ibu, orang tua, wali murid. Itu saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita untuk bisa menyeberangkan anak-anak kita, mengantarkan anak-anak kita untuk menuju kampus impian mereka. Jadi insya Allah Bapak Ibu ke setengah jam lah, insya Allah Bapak Ibu setengah jam ke depan kami mohon izin kepada Bapak Ibu untuk memaparkan seberapa berat perjuangan anak-anak kita untuk bisa memperebutkan satu kursi di PTN. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kami dari Bimbel Prima Smart, Ibu Bapak Ibu boleh panggil DJ saja di sini. Alhamdulillah ini kami sudah tahun keempat digandeng oleh Mandua Bukit Tinggi untuk sama-sama tujuan kita tidak lain adalah mengantarkan anak-anak kita untuk menuju kampus impiannya. Dan kata pihak sekolah, Bapak Ibu, ini bukan kata itu ya Bapak Ibu, kata pihak sekolah itu alhamdulillah dari tahun ke tahun itu alhamdulillah sudah ada peningkatannya. Apakah gara-gara kami Bapak Ibu? Tidak. Tapi ini adalah tadi sudah ke pihak guru sudah kami sampaikan, tidak, anak-anak kita kudu pacu Bapak Ibu. Kami cuma makin seketik, anak-anak itu yang kencang larinya. Dan yang sangat luar biasa Bapak Ibu, ini selalu kami sampaikan kepada pihak sekolah. Ini mungkin karena perbandingan ya Bapak Ibu, karena kami sering ke sekolah-sekolah lain, bukan hanya ke Mandua Bukit Tinggi saja. Ini anak-anak kita Bapak Ibu alhamdulillah sudah berhasil, anak Bapak Ibu punya kekayaan yang sangat luar biasa. Karena anak-anak kita di sini Bapak Ibu attitude-nya jempolnya 1000 Bapak Ibu, alhamdulillah. Karena Bapak Ibu kalau attitude kita sudah disampaikan oleh Bapak Kepala kita tadi, kalau attitude kita sudah oke, kalau akhlak kita sudah oke, insya Allah rahmat Allah pasti turun Bapak Ibu. Dan yang kami hadapi, yang kami rasakan di Mandua Kota Bukit Tinggi untuk ikut anak kita luar biasa Bapak Ibu. Ini tahun keempat kami di sini, ini adalah sekolah ternyaman kami di sini Bapak Ibu. Kita nggak memuji anak kita Bapak Ibu. Kalau memuji mungkin kita hanya untuk obat, tapi kami takut. Kami sangat takjub dengan perilaku dari anak-anak kita. Bapak Ibu luar biasa berhasil mendidik di tengah Gen Z sekarang Bapak Ibu yang berarti Bapak Ibu pernah dengar mungkin ada sebagian anak yang di tempat di situ ada yang Bapak Ibu di bimbel, di les, dia pulang les, gak tweet, kan ngasih. Seperti itu kita sama orang tua kita? Tentu tidak Bapak Ibu. Mungkin kita sebagai orang tua akan biasa saja, tapi Allah tidak suka seperti itu. Sehingga rahmat Allah tidak turun di sini Bapak Ibu. Jadi di tengah keukuran Gen Z yang sekarang anak-anak kita yang lingkungannya yang berpengaruh sangat luar biasa, tapi alhamdulillah anak-anak kita Mandua Bukit Tinggi attitude-nya selalu nomor 1. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu kemanapun anak kita pergi, kalau attitude-nya sudah oke, insya Allah akan dipakai oleh perusahaan. Itulah Bapak Ibu semuanya. Jadi sudah pernah dengar itu dari ini Bapak Ibu PLN, Direktur PLN, kami nggak butuh anak ITB yang sok-sokan. Kami butuh anak ITB yang attitude-nya luar biasa. Kami nggak apa-apa dari hanya UNAN aja, kami nggak apa-apa. Ya bukan hanya mereka UNAN ya Bapak Ibu ya, tapi kalau ITB dengan UNAN kan awal langsung PNS ya Bapak Ibu ya. Yang sama IPDN. IPDN misalnya ada kemarin ceritanya dia katanya mau IPDN. Nah sedikit informasi Bapak Ibu khusus karena kemarin Bapak Dr. Suhadi yang di Payakumbu Bapak Ibu katanya anak saya mau masuk stan Bu IJ tapi nggak usah aja dia ikut UTBK. Tidak bisa Bapak, karena memang kalau UTBK dia wajib kalau masuk stan untuk sekolah akuntansi negara itu Bapak Ibu dia wajib ikut UTBK. Tapi kalau yang ini memang sekolah tes kedinasan langsung. Tapi masalahnya ini Bapak Ibu adalah tesnya lah kemudian. Kalau tahun ini itu bulan akhir Juli bahkan baru buka. Sekarang model intelijen negara terserah pilih aja. Ada pokok C boleh di situ. Oke, Bapak Ibu. Nah lanjut, ada nih Poltekkes. Kemarin alhamdulillah banyak anak kita lulus Poltekkes. Misalnya dari anak IPS nih atau dari anak PK dia sakit bersaing, dia mau kesehatan misalnya atau mau keperawatan. Aku bersaing sama anak IPA, aku bersaing sama IPS. Boleh nggak sebut saya masuk Poltekkes? Boleh Bapak Ibu. Nah Poltekkes kemarin ya udah sih banyak kita lulus Poltekkes. Poltekkes banyak Bapak Ibu di Padang ada, Palembang ada, Jakarta ada 3 ini Bapak Ibu. Nah kalau itu boleh waktu Bapak Ibu. Ini jadi kita daftar di mana saja. Nah kalau di Palembang, baca dulu. Nah kalau di Jakarta, nah kalau di Banyuwangi itu boleh. Mereka lulus baru ya menawa itulah Bapak Ibu gambaran ada sudah banyak itu caranya. Bagaimana yang pertama, yang kedua
setiap OTO apakah anak-anak ini membayar? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Oke, nanti Ibu sama Ibu kebijakan nanti insya Allah dipaparkan oleh pihak sekolah kita. Ada lagi Ibu yang bertanya? 12 lapangan dalam waktu sekian menit kayak gitu. SNBP, iya. Tes tulisnya, baru dia tes kesehatan, benar Bapak Ibu, benar. Itu biasanya kalau dia sudah bisa menaklukkan soal UTBK, biasanya dia hampir Qudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perantaraan sekolah kita dapat bertemu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada guru-guru beserta pegawai di Mandua Kota Bukit Tinggi yang telah membimbing dan mengajar anak-anak kita. Kita tidak kami imbaukan di samping namun kadang tidak kami imbaukan dalam salam takbir tasadur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Komite Mandua Kota Bukit Tinggi. Tadi sama-sama kita mendengarkan, sama-sama kita melihat apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Bagaimana ketika tahun yang lewat, anak-anak beliau yang memang telah menjadi mahasiswa pada saat ini, beliau berangan-angan, beliau bercita-cita agar anak kita yang sekarang ini pun menjadi mahasiswa pula. Untuk itu tentu perlu proses. Bak katu orang awak, bajalan nggak sadar salah, bak katu nggak sadar salah. Proses tersebut tadi telah disampaikan oleh Ibu. Panggilan beliau pun kita tidak tahu ya kan. So guys, don't forget to like, comment, and subscribe our channel Islamic Center High School number 2 Bukit Tinggi, AK Mantu Bukit Tinggi.